Permisi, Bu. Iya, silahkan masuk. Permisi, Bu. Silahkan duduk di mana tempat kamu merasa nyaman. Makasih. Sini aja, Bu. Oke, sebelumnya kamu kesini sama siapa? Nah, saya sendiri sih, Bu. Jadi ini sepertinya pertama kalinya kita bertemu ya? Iya. Jadi nama kamu siapa? Nama saya Esko. Dari kelas mana? Saya dari kelas A2, Bu. Jadi kamu kesini sebelum kita memulai. Jadi kamu kesini tadi memang dari diri kamu sendiri atau ada paksaan dari guru? Tadi saya sebenarnya datang ke sini karena saya melihat informasi terkait konselor yang dimana saya sendiri itu bisa menceritakan masalah saya ke orang, karena ya kalau saya bicara ke orang tua sih kayaknya malu ya kalau saya. Nah, jadi saya lihat-lihat informasi ternyata ada profesi konselor. Jadi saya cari buat berbincang tentang masalah saya kayak gitu. Baik. Jadi sebelum kita memulai sesi konseling, saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Jadi saya di sini sebagai konselor, nama saya Ibu Osita. Jadi di sini saya akan mendengarkan semua keluh kesah yang kamu alami. Jadi di konselor ini kami tuh punya 12 asas yang harus selalu dipatuhi. Jadi kamu jangan takut ketika bercerita atau sharing segala informasi yang kamu ketahui. Nah, jadi informasi pribadi kamu akan aman di tangan saya. Saya tidak akan membicarakan itu ke pihak-pihak lain, kecuali masalah yang kamu alami ini memang sifatnya aja. Jadi saya harus memberitahu pihak ketiga untuk membantu mengatasi masalah kamu. Tapi kembali lagi yang pertama, saya akan meminta izin atau persetujuan dari kamu untuk melakukan pemberitahuan informasi tersebut. Jadi apa yang saya bicarakan tentang masalah saya nggak bakalan disebarluaskan. Iya, saya jamin informasi pribadi kamu tetap aman. Baik. Mungkin saya bisa mulai percakapannya tentang masalah saya. Jadi gini, Bu, saya tuh dijauhin sama teman saya. Sebelumnya kenapa bisa tiba-tiba dia menjauhi kamu? Apakah kamu pernah melakukan sesuatu yang dia tidak sukai? Saya rasa enggak sih, tapi akhir-akhir ini kayak sikapnya ke saya itu aneh. Jadi dia menjauhi saya kurang tahu apa masalahnya. Jadi saya bisa merasakan apa perasaan yang sedang kamu alami sekarang. Kehilangan sahabat memang merupakan sesuatu yang berat dan menyakitkan, apalagi jika dia itu sering bersama kita sedih maupun susah. Jadi sudah berapa lama dia menjauhi kamu? Kalau menjauhi kurang lebih 2-3 hari, Bu. Jadi di situ saya kurang tahu, mungkin saya merasa kayak saya ngelakuin kesalahan tapi saya tidak tahu apa yang saya lakukan. Jadi ya saya merasa kesepian sih karena dijauhin teman saya. Saya berteman sama dia kurang lebih 15 tahunan. Jadi ya kalau saya sama dia ya dekat banget dulu, dekat banget kan, kalau misalnya pergi sekolah bareng kayak gitu, Ibu. Jadi ya dua hari ini dia menjauhi saya. Jadi kamu merasa dia menjauhi kamu secara tiba-tiba? Iya, Bu. Sebelumnya kamu tidak ada berkata-kata yang dia tidak suka atau melakukan sesuatu yang sama sekali dia tidak suka? Kalau melakukan sesuatu sih nggak ada sih. Cuma saya ada bercanda tentang keluarganya dia, Bu.
Nah yang dimana kan keluarganya dia kan tidak tidak harmonis, jadi saya cuma bercanda bu tentang masalah keluarganya, tapi 2 hari ini tiba-tiba dia jauhin saya. Apakah sebelumnya kamu pernah berbicara tentang keluarga, namun dia menjauhi kamu langsung? Eh, Sebelumnya sih nggak pernah sih bu, cuma nggak terlalu yang mendalam banget. Tapi yang ini kan karena saya bercanda sama teman sendiri yang saya anggap kayak udah deket banget karena udah dari kecil saya bareng sama dia, jadi saya bercanda bu, jadi konteks saya bicara tentang keluarganya dia tapi dengan nada bercanda, tapi ya nggak tahu tiba-tiba dia jauhin saya. Jadi setiap dia membahas keluarganya, apakah jadi kalau misalnya dia membahas keluarganya, apakah dia seperti menghindar? Iya sih bu. Bisa dibilang keluarganya kan nggak harmonis ya bu, nggak kayak keluarga-keluarga yang lain. Keluarganya dia mungkin ada masalah, tapi ya itu sih bu, saya nggak taunya aja dia tiba-tiba kayak pergi gitu, nggak ngomong apapun. Tapi bisa dibilang kalau bicara soal masalah keluarga dia sering menghindar sih kalau ditanya tentang keluarganya dia, kayak sensitif banget gitu. Cuman waktu itu saya kan hanya bercanda ibu tentang bicara tentang keluarganya. Sebelumnya kamu pernah membicarakan soal mengapa dia tiba-tiba bisa menjauhi kamu? Menanya alasannya atau belum sama sekali? Saya pernah sih bu tanya, tapi dia nggak ada bilang sih, langsung kayak muka gitu, kayak merasa kayak kesal banget saya rasanya. Cuman saya nggak tahu apa kesalahan saya gitu. Jadi sepertinya dia ini memiliki masalah keluarga. Kamu tahu sendiri bahwa dia pernah bercerita kepada kamu bahwa keluarganya itu kurang harmonis. Jadi kamu adalah salah satu teman yang akrab sama dia. Jadi dia tidak pernah berpikir bahwa kamu akan menjadikan keluarganya itu sebagai bahan candaan. Itu yang bisa menyebabkan dia marah kepada kamu. Jadi kebanyakan orang itu sensitif jika ada orang yang bercandain tentang keluarganya, apalagi anak-anak yang memang tidak mendapatkan keharmonisan dari keluarganya. Jadi di sini saya salah bu karena bercandain teman saya. Menurut kamu seperti apa? Apakah ada candaan lain yang kamu lontarkan ke dia selain keluarga? Nggak ada sih bu, kayak cuma ke keluarga doang, tapi baru kali ini dia marah banget sama saya. Jadi ini juga pertama kali kamu Pertama kali. membahas tentang keluarganya. Sebelum-sebelumnya pernah, cuman nggak yang seperti yang saya ngomong tadi, nggak mendalam bu. Cuma ya ini bu nggak tahu dia tiba-tiba banget bu. Kayak bercandain tentang keluarganya tiba-tiba banget dia tuh langsung kayak pergi, diam, nggak ada ngomong apa-apa sama dia. Jadi saya ngerasanya kayak, oh kenapa sih dia nih, baru selama 2 hari dia nggak ngomong sama saya kayak ngerasa sepi banget. Jadi sebelumnya kamu ini kan teman dekatnya. Kamu tahu kegiatan apa yang dia sukai? Biasa ya bu ya, biasanya gimana ya, saya ingat-ingat dulu ibu, waktu dia senang banyak hal sih bu yang kami lakuin. Yang pertama kami olahraga, sering jogging bu, jogging kami tuh sore, karena ya mungkin dia karena nggak ada ceweknya bu. Jadi kayak gitu. Tapi ya paling sering kalau misalnya itu kalau senang jogging apa segala macam. Cuman kalau dia memang lagi sedih, betul-betul sedih, itu dia lampiasinya main game. Oh Ya. Jadi kalau dia lagi sedih, kamu sama dia lah melarikan perasaan itu ke main game. Iya. Jadi main gamenya dia tuh kayak
misalnya kami tuh main ML, Mobile Legends. Nah di situ dia kan ada ambil hero favoritnya dia. Nah jadi ketika dia ambil hero favoritnya dia, waktu dia sedih dia langsung senang banget tuh. Karena kan waktu main di game tuh, game itu kan game ini ya, game yang menang yang kalah kayak dulu-duluan di game itu. Jadi ketika dia ngekill banyak musuh, dia kayak merasa senang, dia tertawa kayak terlepas gitu tertawa. Cuma ya kalau yang paling mengerikan dia tuh kalau misalnya marah, ya itu dia nggak mau ngelakuin apapun kayak gitu. Dia kayak pernah sudah, jadi saya kalau ketika saya sedih juga, waktu saya sedih dia datang juga ke saya Bu, dia nawarin saya, Kel mau main game gak, kita main game kita ya bareng. Dan kalau sedih terus katanya kayak gitu Bu. Jadi ketika saya main game sama dia, ya saya ngerasa kayak wah ada teman nih, enak banget main kayak gitu Bu. Cuma ya itu sih Bu, kalau pertanyaan tentang apa yang dia suka, ya paling suka sih kalau sedih games sih dia. Seperti itu. Iya. Jadi mungkin kamu bisa menegur dia kembali dengan mengajaknya bermain game. Seperti pengalaman yang sudah kamu ceritakan, bahwa ketika kamu sedih dia selalu ada dan mengajak kamu bermain game. Jadi bermain game ini juga bisa dibilang hobi kalian berdua yang bisa melepaskan perasaan sedih atau marah kalian. Jadi di sini saya tidak menyalahkan kamu karena saya tahu kamu ini hanya bercanda. Tetapi posisinya di sini teman kamu tidak mendapatkan keharmonisan dari keluarganya. Jadi dia lebih sensitif ketika kamu membahas keluarga. Jadi mungkin kamu bisa melakukan komunikasi awal dengan dia, terus mengajak dia untuk melakukan hobi-hobi yang dia suka seperti bermain game atau jogging seperti yang kamu bilang. Jadi apa yang saya lakukan tuh sebetulnya cuma bercanda. Jadi mungkin itu kali ya Bu yang Ibu bilang situasinya nggak tepat ya Bu untuk bercanda. Jadi yang saya lakuin nih ajak dia main game gitu Bu. Iya. Ajak main game ya biar dia senang lagi. Iya. Terus lakukan komunikasi terbuka biar kalian itu bisa saling menyempurnakan tentang apa sih masalah yang dia alami dan apa yang dia tidak suka dari ketika kamu melakukan bercanda. Oh jadi saya ajak dia main game lagi ya Bu ya. Iya. Mungkin itu yang bisa. Sebenarnya waktu dia marah sih saya nggak pernah negur, dia nggak negur saya juga nggak negur sih. Mungkin itu ya kayak dia jadi kayak sepi, saya juga merasa kesepian. Jadi mungkin solusi yang Ibu kasih mungkin bisa membantu karena dia juga suka main game. Karena waktu saya main game juga saya nggak lihat dia online sama sekali Bu. Jadi ya mungkin saya bakalan negur dia duluan dan meminta maaf tentang apa yang saya lakukan buat menjaga persahabatan kami biar tetap utuh lagi. Mungkin ajak main game. Jadi solusi dari Ibu ya ajak yang dia senangin gitu ya Bu ya. Iya, coba dulu dengan hobi-hobi yang kalian sukai bersama dan komunikasi terbuka. Oke. Ya mungkin itu sih Bu, terima kasih atas solusi yang sudah dikasih ke saya. Saya harap juga teman saya bisa memaafkan saya dan kembali kayak dulu lagi. Terima kasih Bu sudah mau mendengarkan cerita saya, keluh kesah saya dan apa yang saya pikirkan selama 2 hari ini. Saya merasa lega sekarang karena saya sudah bisa bercerita ke Ibu. Terima kasih sekali lagi Bu. Jadi kalau misalnya ada respon terbaru dari sahabat kamu itu, kamu boleh datang ke sini lagi untuk melakukan konseling atau apabila itu dibutuhkan. Oke, terima Jadi kasih. untuk konseling hari ini saya anggap sudah selesai ya. Oke. Kamu ada mata pelajaran lagi? Iya, ada sih Bu. Tadi ada mata pelajaran yang saya ikuti dan saya mungkin izin tadi bentar. Saya mau masuk MK lagi Bu. Mungkin itu dari saya Bu karena udah jamnya Bu. Terima kasih banyak Ibu Iya. atas waktunya.
sudah mau mendengarkan keluh kesah saya. Terima Iya, kasih Bu. sama-sama. Saya pulang dulu. Terima kasih. Iya, sama-sama ya, Sekal. See you. Iya.